Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, berkarakter. Di edisi kali ini, saya sebagai host Arnida Dewantari akan ngobrol-ngobrol santai tentang perpustakaan SMA 1 Demak. Dan di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa sekali di bidang perpustakaan, yaitu Ibu Nikmatus Saadah. Selamat pagi, Mbak Arnida. Apa kabarnya? Baik. Saya memanggil dengan Mbak Anik saja, guys, supaya terbiasa. Ya, siap. Mbak Ani ini penyandang gelar pustakawan terbaik di tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Ya, bisa diceritakan Mbak Ani bagaimana perjalanan dari proses lomba yang luar biasa ini? Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di podcast ya SMA Negeri 1 Demak dengan saya pustakawan dari SMA Negeri 1 Demak. Perkenalkan, Nikmatus, biasa dipanggil Ani. Nah, begini, tahun 2019, alhamdulillah saya terpilih sebagai pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Itu tingkat SMA dan setara SMK, seperti itu. Prosesnya dulu saya mengikuti lomba dari tingkat sekolah dulu, Mbak. Jadi SMA Secap Dinwil 2 seperti SMA 1 Demak dan yang Jepara. di Demak dan Jepara. Oke, ya Jepara. Nah, saat itu alhamdulillah bisa memenangkan juara 1 dengan nilai tertinggi Secap Dinwil 2. Nah, setelah kabupaten, Kecap Dinwil 2 sudah terlalui, terus saya melanjutkan jenjang ke tingkat selanjutnya, tingkat provinsi. Saat itu saya dites di Semarang, ya, melalui proses wawancara, tes tertulis, dan buat makalah yang paling penting ini. Oh, ada proses pembuatan makalah. Ya, best practice dari pengalaman saya kerja di perpustakaan SMA Negeri 1 Demak. Alhamdulillah, lewat proses demi proses saya lalui, nilainya juga tertinggi juga tingkat SMA. Nah, saya mendapatkan juara 1, tapi untuk ke tingkat nasionalnya saya hanya dapat finalis saja. Oh iya, pasti lebih kompleks lagi. Iya, ya. betul, saingannya lebih penilaian. Lebih pinter, lebih sip lah dari saya, ada yang banyak. Kemudian untuk jangka waktunya dari cabang kabupaten kemudian melaju ke provinsi, itu kira-kira membutuhkan berapa lama hingga akhirnya menyabet gelar sebagai pustakawan terbaik ini? Sebentar Mbak ya, tidak begitu lama ya. Jadi tesnya itu mendadak banget. Jadi 1 minggu saya bikin best practice. Ya, saya ajukan ke Cap Dinwil, terus bersaing ke SMA Jepara. Setelah itu maju ke tingkat provinsi, SMA sudah unggul, terus bersaing lagi ke SMK. Jadi saya maju ke tingkat nasional pun masih bersaing sama SMK Negeri 1 Salatiga. Ya. SMA-nya ditentukan juaranya dulu, setelah itu ditandingkan dengan yang tingkat SMK sehingga diperoleh yang juara umumnya, begitu ya. SMA SMK. Kan hanya dipilih 1 saja yang maju ke nasional. Oke. Jadi memang butuh effort yang luar biasa. Saya masih ingat ya dulu hingga meminta kuesioner sepertinya. Ya, kuesioner, dan dalam hal ini saya meminta kerjasamanya pihak sekolah. Dalam hal ini OSIS, Mbak. Jadi kami perpustakaan Negeri SMA 1 Demak kerjasama dengan OSIS membuat suatu kegiatan literasi yang menjadi best practice saya. Oh, itu jadi yang saya unggulkan waktu lomba. Kegiatannya itu nyata dilakukan di SMA. Iya. Oh, seperti itu. Oke, Mbak Ani, ini merupakan salah satu kunci penting di perpustakaan SMA 1 Demak yang ternyata mempunyai nama, yaitu singkatan TWP, Titian Widya Pustaka.
Ini asal mulanya bagaimana, Mbak? Mengapa ada nama Titian Widya Pustaka yang saya tahu baru dipakai di sekitar 2 atau 3 tahun terakhir? Ya. Oh, 2019 nama ini. Bisa diceritakan bagaimana namanya terbentuk? Begini, sejarah berdirinya atau profil dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Demak dulu tidak ada namanya, Mbak, malah awal-awalnya. Jadi hanya Perpustakaan SMA Negeri 1 Demak. Nah, waktu kepala perpustakaannya Pak Supratno SPD MSI itu membuat nama perpustakaan kami menjadi Perpustakaan Merpati. Namanya Sekali Merpati kan gitu kan. Merpati. Saya gini, oh Merpati ya gitu. Waktu ditanya juri sering artinya apa, Mbak? Apa hubungannya sama perpustakaan Merpati itu? Hubungannya mungkin Merpati kan tinggi ya, jadi cita-cita siswa itu mungkin setinggi burung merpati gitu. Tapi kalau bisa diganti gitu, kata asesor dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saat menilai akreditasi kami, perpustakaan kami, sebaiknya diganti, Mbak. Nah, mulai saat itu tahun 2019 kepala perpustakaan kami Pak Setyo Nugroho SPD MPD dia membuat nama TWP, jadi Titian Widya Pustaka, Perpustakaan Titian Widya Pustaka, yang berarti jembatan kebijaksanaan dan pengetahuan. Oh, jadi Titian itu dari kata jembatan, Widya dari kebijaksanaan dan pengetahuan. Oke, jadi pada saat Mbak Anik mengikuti lomba pustakawan di tingkat Jawa Tengah itu namanya masih Merpati dan dipertanyakan filosofi dari nama perpustakaan Merpati ini. Kan nggak sinkron. Kurang berarti untuk dunia literasi mungkin ya, sehingga diganti dengan nama Titian Widya Pustaka. Oke, berikutnya untuk keberadaan perpustakaan di SMA 1 Demak itu sebenarnya ada berapa? Maksudnya keberadaannya jumlah personelnya, jumlah ruangannya, mungkin ya, jumlah fasilitas ya di sini ya. Oke. Dari fasilitas yang kami miliki di perpustakaan TWP yaitu ada dua lokasi. Jadi yang lokasi pertama itu sangat strategis sekali di depan sekolah SMA Negeri 1 Demak. Jadi di sebelah aula seperti itu. Nah, yang satunya itu sayangnya di atas. Di lantai 2, Mbak. Jadi yang di atas untuk buku paket, yang di bawah untuk koleksi non fiksi sama fiksi, seperti itu. Untuk memfasilitasi siswa yang bisa lebih dekat untuk menuju perpustakaan kan di belakang itu sebenarnya ya, lebih dekat dengan siswa. Mungkin dulu maksudnya seperti itu ya, tapi sejak kami mengenal dan berhubungan dengan asesor, dikasih masukan kalau suatu gedung perpustakaan itu harus berdiri sendiri, jadi tidak terpisah seperti kami. Itulah yang membuat kami menjadi sejak 2018 kami menjuarai lomba perpustakaan tingkat provinsi Jawa Tengah itu hanya 6 besar karena kelemahan kami yaitu 2 lokasi. Tidak satu lokasi, Mbak. Jadi perpustakaan Titian Widya Pustaka milik SMA 1 Demak ini ternyata sudah menjuarai gelar sebagai perpustakaan terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah dan masuk di nominasi 6 besar. Luar biasa sekali loh ini tingkat Jawa Tengah. Ya mungkin karena kekurangan itu tadi ya, letaknya yang kurang sesuai dengan yang ada di ketentuan perpustakaan sekolah. Kemudian untuk pengelola perpustakaan di SMA kita ada berapa ini, Mbak? Ada 4. Alhamdulillah dari kami pengelola perpustakaannya sarjana perpustakaan semua. Jadi lulusan sudah sesuai dengan lulusan D3 dan S1 perpustakaan semua. Jalurnya semua. Iya. Ada 4. Yang satu Pak Setyo Nugroho SPD MPD. Dia guru, tapi kiprahnya untuk literasi itu sangat tinggi sekali di sekolah kami. Iya. Literasinya sip lah untuk dia. Nah, ada 3 staf yang lainnya, yaitu saya sendiri dan yang kedua Mbak Eka Resti, dia lulusan perpustakaan juga Undip, dan yang satunya Mas Wahid, dia lulusan S1
perpustakaan UT. Jurusan Iya, perpustakaan jadi- asli Iya, asli, semuanya asli. No KW. Iya, dan sangat berkompeten sekali untuk mengelola perpustakaan di SMA 1 Demak ini. Kemudian untuk perannya Mbak, sebenarnya perpustakaan itu fungsinya apa saja? Di samping siswa sekedar meminjam buku kemudian mengembalikan lagi, itu ada fungsi-fungsi apa lagi yang bisa dilakukan di perpustakaan? Oke, sebelum berlanjut ke peran ya, saya sebagai pustakawan dari SMA Negeri 1 Demak mengacu dari fungsi perpustakaan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yaitu yang fungsi perpustakaan yang pertama itu sebagai bidang pendidikan, penelitian, informasi dan pelestarian bahan pustaka. Dalam hal ini bahasa perpustakaannya preservasi dan konservasi, dan yang terakhir sebagai rekreasi yang bermuara atau bertujuan itu mencerdaskan bangsa. Nah, dari fungsi tersebut saya bisa menerapkan peran perpustakaan atau pustakawan dari kami, yaitu yang pertama sebagai partner atau mitra dari staf pengajar, Mbak. Jadi kami menyediakan buku-buku Sebagai untuk sumber referensi buku-buku paket untuk mengajar mereka agar kegiatan belajar berjalan sesuai ya. Nah, dan sebagai kegiatan literasi. Nah, yang kedua kami memposisikan diri sebagai fasilitator kepada peserta didik SMA Negeri 1 Demak agar mereka bisa memanfaatkan perpustakaan. Jadi literasi itu sebagai kebiasaan membaca. Oleh karena itu kami membuat salah satu kegiatan literasi terus agar jadi literasi menjadi kebiasaan ada mereka. jadwal yang sudah rutin untuk dilakukan siswa-siswi SMA 1 Demak, hubungannya dengan literasi ya. Jadi literasi itu tidak hanya belajar tentang mata pelajaran siswa di sekolah saja, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, tetapi lebih luas dari itu, bahwa kita harus bisa melihat dunia dengan membaca buku. Itu Betul sekali. ya, ilmu dari literasi yang diharapkan oleh perpustakaan SMA 1 Demak. Kemudian di peran-peran yang sudah dijalani selama ini, dan datanglah corona di tahun 2019 akhir, sehingga menyebabkan situasi kegiatan belajar mengajar siswa dan guru juga terhambat di bulan Maret 2020 ya, sampai saat ini yang sudah mulai pulih sedikit-sedikit. Itu dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 ini, bagaimana sebenarnya peran tersebut dapat dijalankan dengan optimal, Mbak Ani ini? Oke, begini, sesuai menurut Bank Dunia tahun 2020, dia mencatat bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu 33% hanya keefektifannya saja gitu. Nah, menurut itu saya langsung data tersebut bisa untuk perpustakaan. Nah, ini akan saya lebih tingkatkan lagi literasi saya untuk kepada siswa. Nah, dalam hal apa? Pandemi kan nggak bisa ketemu langsung sama siswa. Iya. Nah, saya lewat dunia maya kan. Pertama promosinya lewat IG. Jadi kami mempunyai IG yaitu Perpustakaan TWP. Dan yang kedua kegiatan literasi lainnya itu webinar seri bulanan. Oh, Ya, jadi kami mengadakan diadakan webinar seri bulanan. Iya, Ya. Kegiatan itu menarik sekali, Mbak. Jadi dari perpustakaan akan mengundang tokoh-tokoh pendidikan atau yang berhubungan dengan literasi, seperti dari kantor Dinperpusat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak. Oh iya. Ada lagi dari kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Demak dan lain sebagainya. Nanti juga ada bupati juga. Oh, Gitu. jadi Untuk- perpustakaan SMA 1 Demak sudah menjalin Tetap, kerjasama dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Demak Iya. untuk menumbuhkan kembali semangat Literasi, betul. Iya. Jadi tetap jalan terus walaupun pandemi. Iya.
walaupun ada angin, hujan, badai, yang namanya dunia literasi itu tetap bisa dijalankan dengan cara yang bervariasi, dengan cara yang beraneka ragam, seperti melewati media sosial Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang mana sudah sangat akrab di dunia siswa ya, di dunia anak-anak muda sekarang ini. Itu sekaligus menjadi solusi ya Mbak Ani. Iya, jadi kendala tersebut tidak akan menghambat dari kegiatan literasi perpustakaan kami. Kami akan terus berusaha agar siswa SMA Negeri 1 Demak itu meraih prestasi dengan apa? Dengan kami dari perpustakaan SMA Negeri 1 Demak itu membiasakan mereka untuk berliterasi terus, akan menjadi suatu kebiasaan atau habit gitu. Iya, jadi endingnya anak-anak siswa SMA 1 Demak bisa meraih prestasi yang sangat berguna di dunia perkuliahan dan dunia kerja mereka nantinya dari habit literasi sejak dini ini. Oke, itu saja ya Mbak Ani. Ya. Semoga perpustakaan Titian Widya Pustaka SMA 1 Demak bisa lebih banyak menorehkan prestasi-prestasi di tingkat kabupaten dan meningkat di tingkat provinsi hingga akhirnya menuju ke tingkat nasional. Amin. Dan semakin banyak bisa melayani warga SMA 1 Demak, khususnya para siswa-siswi, untuk meraih prestasinya di kemudian hari. Sehingga ketika pandemi ini berakhir, perpustakaan SMA 1 Demak juga bisa meningkatkan fungsi dan perannya di lingkungan SMA 1 Demak, dan juga mungkin bisa mengadakan suatu karya wisata keluar untuk kalangan perpustakaan sendiri, dan menginapnya bisa di Grand Artos Magelang. Di tempatnya sangat nyaman sekali Mbak Ani. Iya. Semoga nanti bisa terwujud, kita ketemu ke sana bersama-sama ke Magelang dan menginap di sini. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini bersama Mbak Ani yang juga sedang menanti kelahiran putranya ini yang keempat, sangat spesial sekali ya. Semoga nanti lancar-lancar. Amin. Untuk kelahirannya Mbak Ani sehat, selamat semuanya. Oke. Sekian dari dan salam literasi. Oh ya, ini ada salam terakhir dari Mbak Ani. Ya, salam literasi. Oh, berarti tangannya seperti ini ya? L ya? L ya, membentuk huruf L. Salam literasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.